19.02.02.038 Teknik Informatika 2P Politeknik Negeri Cilacap. Kali ini saya akan membahas tentang Sistem Informasi Geografis. Sistem Informasi Geografis atau SIG. Apa itu? Kita lihat. Sistem Informasi Geografis. Topik yang akan kita bicarakan pertama, konsep dasar SIG, kedua, pengenalan SIG, tiga, komponen SIG, dan empat, peta. Masuk ke pertama, konsep dasar SIG. Sistem informasi geografis adalah sistem informasi menggunakan komputer untuk mendapatkan, mengolah, menganalisis, dan menyajikan data yang mengacu pada lokasi geografis. Sistem informasi geografis menurut Esri White Paper 2001 yaitu a computer software that link geographic information where things are with descriptive information what things are. Sistem informasi geografis, data inputnya bisa berasal dari tabel, peta, dan data pengukuran. Untuk data manajemen dan manipulasinya bisa berasal dari storage atau database, retrieval, dan processing. Outputnya hasil pencarian, peta, laporan maupun informasi digital. Nah, ini komponen SIG. Komponen SIG ada manajemen, perangkat keras, perangkat lunak, dan data informasi geografis. Cara kerja SIG. Cara kerjanya 1. Merepresentasikan dunia nyata di atas komputer. Yang kedua, menggunakan peta dan unsur-unsurnya. 3. Unsur-unsur peta dan tabel-tabel harus saling terhubung. Yang keempat, atribut-atribut bisa diakses melalui unsur-unsur peta ataupun sebaliknya. Yang kelima, informasi deskriptif unsur-unsur peta disimpan sebagai atribut-atribut di database. Kemampuan SIG yang pertama, bisa merepresentasikan dunia nyata ke dalam komputer. Jadi peta yang berbentuk kertas bisa kita letakkan di komputer secara digital. Yang kedua, pencarian informasi di atas peta, yaitu data spasial dan atribut. Apa itu data spasial dan atribut? Nanti kita akan jelaskan di selanjutnya. Yang ketiga, input, manipulasi atau pengolahan data. Yang keempat, kemampuan SIG itu bisa menghasilkan output dalam bermacam-macam bentuk. Fungsi SIG yaitu bank data terpadu. Maksudnya di sini adalah memadukan data kartografi dengan data atribut dalam sistem manajemen basis data relasional atau RDBMS. Yang kedua, sistem modeling dan analisis sistem pemetaan. Sistem modeling dan analisis ini dapat digunakan sebagai sarana evolusi potensi wilayah dan perencanaan spasial, seperti tata ruang, tata lingkungan, dan yang lain-lain. Yang ketiga, sistem pengelolaan bergeoreferensi, yaitu untuk pengolahan operasional dan administrasi yang bersumber dan berdasar pada lokasi geografis. Yang keempat, fungsi SIG yaitu sistem pemetaan otomatis. Maksudnya adalah automated mapping yang dapat menyajikan peta sesuai dengan kebutuhan. Misal kita butuh peta kebakaran hutan, peta lokasi banjir, seperti itu. Lanjut, data input atau pemasukan. Ini termasuk pada subsistem SIG. Yang pertama ada data input atau pemasukan data, yaitu terkait dengan tugas mengumpulkan, mempersiapkan, serta juga menyimpan data spasial dan juga atributnya dari berbagai sumber. Sumber data SIG dengan berdasarkan cara perolehannya diantaranya yaitu 1. Data terestrial, yaitu data yang diperoleh serta pengukuran langsung di lapangan. Jadi kita mengukur, langsung kita menulis. Kita dapat datanya harus mengukur langsung. Yang kedua ada data sekunder, yaitu merupakan data yang diperoleh bukan serta pengukuran langsung di lapangan.
Nah, proses pemasukan data ICK dilakukan di dalam beberapa tahap. Yang pertama, akuisisi, yaitu proses pertama berupa pemasukan serta perekaman data ke komputer yang diawali dengan suatu digitasi. Yang kedua ada editing, itu proses perbaikan dari hasil digitasi tadi. Yang ketiga, menguraikan mengenai topologi untuk membedakan pada uraian antara area, garis, serta juga titik. Yang keempat ada penempatan pada atribut yang dipergunakan di dalam proses identitas. Yang kelima ada transformasi koordinat, merupakan bagian tahap penyesuaian yakni dengan kondisi di lapangan. Subsistem yang kedua yaitu data manajemen atau pengelolaan data. Di sini tuh tugasnya mengorganisasikan data, baik itu dari data spasial ataupun atribut yang berhubungan dalam sistem basis data. Sehingga hal ini mudah untuk dipanggil kembali jika diperlukan data ini. Sehingga sering juga proses ini disebut storage and retrieval atau penyimpanan serta pemanggilan data. Langkah-langkahnya dari pengolahan data yaitu 1. Ada pengarsipan. Pengarsipan ini berdasarkan hasil-hasil digitasi serta juga dari data dasar lainnya. Dengan adanya proses pengarsipan, maka kita mudah menemukan data lama jika memang diperlukan. Yang kedua ada pemodelan. Pemodelan ini digunakan membuat konsep, analisis untuk mendapat informasi baru dari sejumlah kegiatan atau aktivitas penelitian dilakukan. Misal kayak tadi potensi kebanjiran suatu wilayah. Ini kan didapat dari kita menganalisis dulu dari peta-petanya. Yang proses subsistem selanjutnya itu ada data manipulasi dan analisis, yaitu proses pembentukan peta baru yang telah diolah secara manual ataupun dilakukan secara digital. Tahapannya yaitu 1. Buffering. Buffering ini pembuatan poligon dengan baru berdasarkan jarak tertentu. Proses ini biasanya diterapkan pada jenis data titik, garis, ataupun poligon. Yang kedua ada scoring. Scoring ini dilakukan dengan memberi nilai serta juga sifat parameter yang digunakan di dalam analisis. Maksudnya ini beri nilai, misal suatu daerah ini sangat rawan, berarti nilainya semakin tinggi, seperti itu. Terus selanjutnya ada overlay. Overlay ini suatu penggabungan dua data grafis ataupun lebih dengan secara tumpang susun, jadi bertumpukan. Ini untuk bisa mendapatkan data grafis sehingga hal tersebut menghasilkan satuan pemetaan baru. Contoh dari buffering itu ada yang gambar di tengah. Jadi garis tipis-tipis itu ditebalkan lagi, itu yang namanya buffer. Untuk scoring ada itu tabel. Contoh di sini adalah scoring kelas kemiringan lahan. Pada tabel situ sangat curam, maka akan mendapatkan presentasi lebih tinggi. Nah, untuk overlay ada yang contohnya di sebelah kiri. Situ ada susunan customer, street, parcels, elevation, land usage, begitu. Subsistem selanjutnya ada data output atau data keluaran. Itu menampilkan atau juga menghasilkan keluaran keseluruhan atau juga sebagian data di dalam bentuk tabel, grafik, peta ataupun laporan. Contoh pengaplikasian ICK pada bidang environmental atau lingkungan, contohnya seperti peta digital efek global warming. Terus kalau dalam public utilities, contohnya peta digital fasilitas umum suatu daerah, healthcare. Kalau bidang healthcare ini contohnya peta digital penyebaran suatu wabah, kayak yang sedang dialami sekarang COVID-19 gitu ya. Berarti peta digital penyebaran suatu COVID-19
di suatu daerah. Nah, real estate contohnya peta digital lokasi rumah di suatu perumahan. Dalam bidang emergency contohnya peta digital jalur tercepat menuju rumah sakit. Selanjutnya, ini contoh software SIG. Ada QGIS atau Quantum GIS, ada GVSIG, ada Whitebox GATE, ada Saga GIS dan Grace GIS. Yang kedua, pengenalan SIG. Apa itu lokasi geografis? Lokasi geografis adalah kedudukan semua jenis data spasial kebumian yang posisinya ditentukan dengan acuan pasti di atas permukaan bumi. Data spasial yang berkoordinat bumi disebut dengan data geospasial. Geo karena di bumi, spasial itu data spasial itu. Contohnya ini ada derajat lintang dan bujur di sebelah kiri ya. Peta dunia, globe dunia, gambar globe dunia. Di sebelah kanan ada peta Indonesia. Itu menggunakan koordinat X dan Y. Mengapa menggunakan SIG? Ini alasannya ya. Yang pertama, sebagian besar data atau informasi mempunyai ikatan dengan lokasi geografis. Yang kedua, SIG mampu memadukan data spasial dan non-spasial. Yang ketiga, SIG dapat memvisualisasikan bentuk, ukuran, pola, atau dampak lain. Yang keempat, SIG mampu melakukan analisis. 5. SIG mampu melakukan sharing information. Sharing information ini bisa melalui jaringan internet. Nah, ini perbandingan beban kerja SIG dengan peta analog. Peta analog itu seperti peta-peta yang biasa, yang berbentuk kertas gitu, dibukukan ya. SIG, penyimpanan datanya SIG itu sudah standar atau baku dan terpadu. Kalau peta analog, skala berbeda, maka standarnya berbeda. Pemanggilan SIG melalui database digital. Kalau peta analog pemanggilannya, kita harus mencari dan mencek manual dari peta analog atau tabel itu. Pemutakhiran SIG pasti lebih cepat karena sudah dalam database komputer. Kalau peta analog, kita harus manual, menulisnya kembali, merubahnya kembali untuk mencetaknya lagi. Itu lebih ribet. Overlay dari SIG dilakukan secara otomatis dan sistematis oleh komputer. Kalau peta analog sudah dipastikan memerlukan waktu lama. SIG analisis spasialnya itu sangat cepat. Kalau peta analog memerlukan waktu lebih lama. Display dari SIG itu mudah, murah, dan cepat. Kalau peta analog memakan waktu, kompleks, dan mahal. Selanjutnya, proses SIG itu dari dunia nyata. Dari dunia nyata ini dikumpulkan data-datanya menjadi sumber data. Sumber data ini menjadi data masukan untuk diolah. Nanti hasil dari pengolahan data tersebut menjadi retrieval data. Retrieval data ini dianalisis. Setelah dianalisis menjadi disajikan informasi tersebut ke pengguna sehingga nanti pengguna bisa melakukan aksi apa yang harus dilakukan dari hasil analisis tersebut. Manfaat SIG. Yang pertama itu ada untuk menguasai persebaran berbagai sumber daya alam seperti minyak bumi, emas, besi, batu bara, dan barang tambang lainnya. Yang kedua ada untuk mengetahui persebaran kawasan lahan potensial dan lahan kritis. Yang ketiga, sebagai alat bantu pencegahan bencana alam di masa datang. Yang keempat, untuk memantau luas wilayah bencana alam. Yang kelima, melakukan pendataan dan pengembangan pusat pertumbuhan serta pembangunan. Yang terakhir, manfaat dari SIG yaitu melakukan pendataan dan pengembangan pemukiman penduduk, sekolah, rumah sakit, kawasan industri, sarana hiburan, dan rekreasi serta perkantoran. Keunggulan SIG. Yang pertama itu pembalasan data yang memakan waktu lebih sedikit. Mengapa ini terjadi? Karena pembalasan data menggunakan bantuan komputer. Jadi hasil yang diharapkan juga lebih cepat didapat. Yang kedua, lebih fleksibel dalam visualisasi data.
Umumnya, data spasial yang dikenal dicetak dalam bentuk peta berskala. Peta tersebut biasanya hanya tersedia dalam bentuk fisik dan tidak dapat diubah-ubah. Nah, keunggulan SGI ini dimanfaatkan misal menampilkan peta digital pada smartphone, pada web. Nah, legenda dari peta tersebut pun akan lebih fleksibel dan bisa dipilih sesuai kebutuhan. Yang ketiga, pertukaran antar data spasial yang lebih mudah. SGI ini proses pertukaran datanya lebih mudah karena sifat data digital juga mudah untuk ditransfer terutama via jaringan internet. Nah, yang keempat keunggulan SIG yaitu sistem pendukung yang relatif murah harganya. Seperti pengambilan data akan lebih mudah karena memanfaatkan data satelit, data digital atau data yang lain lebih murah. Dibanding kita harus melakukan survei langsung, di situ kita harus membayar orang yang survei, terus akomodasinya untuk mensurvei, alat-alat yang dibutuhkan, itu lebih memakan biaya. Kelemahan SIG, teknologi pendukungnya sering berganti-ganti mengikuti perkembangan zaman. Nah, yang kedua, penggunanya membutuhkan sumber daya manusia yang setidaknya paham akan komputer. Yang ketiga, beberapa data 3 dimensi masih buruk visualnya. Ini bisa jadi juga karena faktor software ataupun hardware yang kita gunakan masih jelek. Yang keempat, bagi sebagian orang format data yang dihasilkan sangat beragam. Jadi kita sulit menyesuaikan dan mengerti informasi apa yang kita baca. Apa maksud dari informasi yang kita baca itu. Yang kelima, sulit untuk memproses data yang diperoleh hanya sebagian-sebagian atau bersifat temporer. Yang keenam, untuk memperoleh hasil maksimal, perangkat lunak SIG yang digunakan harus selalu update. Jenis data SIG, ada data spasial. Di sini data spasial bisa dibagi dua, ada vektor dan raster. Vektor garis-garis biasanya seperti itu, kalau raster adalah gambar atau image. Data spasial yaitu data yang merepresentasikan serta mengidentifikasikan posisi ruang atau letak geografis suatu fenomena. Contohnya data spasial ada data vektor. Ini data yang sudah direpresentasikan menjadi sebuah mosaik dengan bentuk titik atau poin dengan koordinat X atau Y. Vektor berfungsi untuk menganalisis ketepatan suatu wilayah untuk mendefinisikan hubungan spasial dengan sejumlah fitur. Yang kedua ada data raster, yaitu data yang telah dihasilkan oleh sistem penginderaan jauh. Dalam data raster dalam data raster, bentuk dari objek geografis telah direpresentasikan menjadi struktur sel atau grid yang disebut sebagai pixel atau picture element. Yang kedua ada data tabular atau data atribut. Data atribut itu data yang di dalamnya menjabarkan aspek terhadap suatu fenomena berbentuk deskripsi ataupun penjelasan secara terperinci. Data tersebut tergambar dengan bentuk kata-kata, tabel ataupun angka. Kalau contoh di gambar ini contohnya berbentuk tabel. Penyajian informasi sistem informasi geografis bisa dalam format soft copy ataupun hard copy berbentuk cetak. Yaitu pertama bisa peta atau visualisasi baik yang dinamis ataupun interaktif web GIS maupun statis. Yang kedua bisa berbentuk tabel, ketiga grafik atau chart, 4 atau deretan angka. Masuk ke bab ketiga, komponen SIG. Komponen pendukung SIG terdiri dari 4 komponen. Seperti yang tadi ada hardware, software, manajemen, dan data informasi grafis. Yang pertama akan dibahas itu hardware. Hardware itu perangkat keras SIG mempunyai kemampuan untuk menyajikan citra dengan resolusi dan kecepatan yang tinggi, serta mendukung operasi-operasi basis data dengan volume data yang besar secara cepat. Perangkat keras SIG terdiri dari beberapa bagian untuk menginputkan data, mengolah data, dan mencetak hasil proses. Contoh hardware untuk menginput data yaitu ada mouse, digitizer, dan scanner. Contoh digitizer ada pada gambar bagian bawah sebelah kanan, itu yang ada papannya itu digitizer. Hardware olah data itu ada hard disk, prosesor, RAM,
dan VGA card. Output datanya plotter, printer, dan screening. Contoh plotter ada di sebelah gambar tadi, digitizer, itu yang gede sekali, itu namanya plotter. Untuk peripheral lainnya atau perangkat pelengkap, contohnya receiver GPS. Yang kedua ada data informasi geografis. Pada prinsipnya ada dua jenis data yang mendukung SIG. Yang pertama data spasial dan data non spasial. Data spasial yaitu gambar nyata suatu wilayah di permukaan bumi. Umumnya direpresentasikan berupa grafik, peta, dan disimpan dalam bentuk koordinat X atau Y atau vektor, atau dalam bentuk image atau raster yang memiliki nilai tertentu. Yang kedua data non spasial, yaitu data berbentuk tabel, di mana tabel itu berisi informasi yang dimiliki objek itu dalam data spasial. Data tersebut berbentuk data tabular yang saling terintegrasi dengan data spasial yang ada. Jadi data spasial dan data non spasial ini saling terhubung. Terus informasi geografis merupakan informasi kenampakan permukaan bumi. Jadi informasi tersebut mengandung unsur posisi geografis, hubungan ke ruangan, atribut, dan waktu. 1. Posisi geografis itu sebagai standar digunakan sistem koordinat lintang dan bujur. Yang kedua, atribut atau non-spasial atribut menjelaskan informasi apa yang dikandung, misal hutan dengan spesiesnya, jumlah penduduk. Yang ketiga, hubungan ke ruangan, misal suatu area sekolah, di sebelah utaranya ada jalan, di sebelah timurnya ada gedung olahraga, di sebelah barat ada sawah, ataupun lain-lain. Yang ketiga ada software. Software atau perangkat lunak digunakan untuk memproses data, menyimpan, menganalisis, memvisualisasikan data, baik data spasial ataupun non-spasial. Perangkat lunak yang harus terdapat dalam komponen software SIG itu ada 1. Alat untuk memasukkan dan memanipulasi data SIG. Yang kedua, sudah pasti ada database. Ada database-nya atau database manajemen sistem. Yang ketiga, ada alat untuk menganalisis data. Yang keempat, ada alat untuk menampilkan data dan hasil analisis. Contoh software-nya untuk data raster ada GRASS yang tadi tampilkan contoh sebelumnya. Ada ILWIS, Integrated Land and Water Information System. Yang ketiga ada AirMapper. Untuk software data vektor ada ArcGIS atau Info dan ArcView atau juga ArcGIS. Yang kedua ada software MapInfo yang dibuat oleh MapInfo Corp. Yang keempat atau terakhir komponen SIG ada manajemen. Di sini maksudnya manajemen SDM yang kita punya harus bisa ada keahlian mengelola SIG. Sumber daya manusia yang dimaksud yaitu contoh yang pertama ada kartograf. Kartograf itu orang yang membuat peta. Seorang kartograf memiliki kemampuan untuk menjalankan kegiatan SIG karena itu bisa membuat peta. Yang kedua ada editor. Editor itu untuk mengatur-ngatur wujud tampilan peta. Jadi diperlukan juga editor peta dalam komponen SIG agar peta yang ditampilkan terlihat lebih menarik dan tentunya mudah untuk diamati. Data dasar yang dimasukkan dalam SIG diperoleh dari sumber. Pertama, ada data lapangan. Ini yaitu data yang diperoleh secara langsung melalui hasil pengamatan. Yang kedua ada data peta. Data yang terekam pada kertas atau film. Contohnya peta geologi, peta jenis tanah, peta dunia, peta arah angin. Seperti itu. Yang ketiga, penginderaan jauh. Yaitu data dalam bentuk citra atau foto udara. Yang keempat ada data statistik. Data spasial berupa titik atau garis atau poligon 2 dimensi atau permukaan 3 dimensi terdiri dari informasi posisi geografis. Kalau data deskriptif merupakan uraian atau atribut data spasial, yaitu anotasi, tabel, hasil pengukuran, kategori, objek, penjelasan hasil analisis ataupun prediksi dan lain-lain. Contoh di sini data objeknya itu pemukiman di Triti Wetan. Ya, ini di bawah ada contoh gambar yang Surabaya ini. Maksudnya di sini data spasial. Contoh di sini gambar data spasial dari daerah Surabaya. Yang di sebelahnya itu ada data non spasial.
Contoh di sini ada data spasial, ada titik, garis, area atau poligon, dan permukiman. Ini ada data non spasial. Dalam model data vektor, bentuk-bentuk dasar direpresentasikan data spasial oleh sistem koordinat 2 dimensi X atau Y. SIG biasanya menggunakan sistem koordinat geografis standar seperti UTM atau latitude longitude. Yang pertama, model data vektor ada entry titik atau point, yaitu semua objek grafis atau geografis yang dikaitkan dengan pasangan koordinat X dan Y. Entity garis yaitu sekumpulan titik-titik terurut yang dihubungkan. Ada entity polygon yaitu direpresentasikan dengan sekumpulan titik di mana titik awal dan titik akhir poligon mempunyai nilai koordinat yang sama atau jadinya tertutup sempurna. Contoh gambar entity garis dan entity polygon ada di atas. Selanjutnya, bab selanjutnya peta. Apa itu peta? Peta adalah gambaran permukaan bumi yang ditampilkan pada suatu bidang datar dengan skala tertentu. Peta bisa dijadikan dalam berbagai cara yang berbeda, mulai dari peta konvensional yang tercetak kertas dibukukan, hingga peta digital yang tampil di layar komputer ataupun HP. Manfaat peta memberikan informasi suatu keberadaan, lokasi, ataupun jarak antar unsur-unsur di muka bumi. Terus indikasi perbedaan ketinggian dan tinggi suatu kenampakan serta macam-macam permukaan muka bumi. Biasanya tuh peta ada warnanya berbeda, ada yang hijau, ada yang oranye, ada yang coklat. Itu biasanya berdasarkan perbedaan ketinggian dan yang lain-lain. Tujuan pembuatan peta itu udah membantu suatu pekerjaan, misal untuk konstruksi jalan ataupun navigasi ataupun kita merencanakan untuk membuat sesuatu gitu ya. Yang kedua ada membantu dalam pembuatan suatu desain, misal desain jalan, desain pembuatan tol gitu ya. Yang ketiga ada komunikasi informasi ruang. Lanjut, peta berdasarkan bentuk. Itu ada peta analog dan peta digital. Nah, perbedaannya itu peta digital yang pertama bersifat statis dan dinamis. Kalau peta analog bersifat statis atau tidak bisa berubah gitu. Nah, peta digital proses pembaruannya murah, update-nya itu. Kalau peta analog kita pembaruannya mahal. Nah, peta digital itu lebih fleksibel, tidak tergantung lembar. Kalau peta analog itu kan mesti ada diskrit, lembar per lembar ya. Terus peta digital analisis dan modeling dilakukan secara langsung. Kalau peta analog analisisnya dilakukan tidak langsung. Terus peta digital generate data tidak memerlukan interpretasi. Kalau peta analog generate datanya memerlukan interpretasi. Contohnya di sini yang di atas itu ada peta digital. Ini berasal dari kita ambil dari www.magma.vsi.esdm.go.id. Ini webnya menyajikan informasi dan rekomendasi secara kuasi real time mengenai kebencanaan geologi di Indonesia. Contohnya gunung api, gerakan tanah, gempa bumi ataupun tsunami. Di situ yang ada segitiga, itu gambar gunung ya. Terus yang bundar-bundar ada titik oranye di tengah itu gempa bumi dan lain-lain. Nah, contoh peta analog seperti biasa kita lihat. Ini contohnya peta Indonesia. Saya ambil dari www.sig.dev.bps.co.id atau /webgis/wilayah kerja. Di sini contoh peta analog yang ada pada web BPS untuk menyajikan informasi peta pengkodaan wilayah kerja statistik. Selanjutnya, peta berdasarkan isi. Ada peta rupa bumi atau topografi dan peta tematik. Contoh ini gambar yang agak putih sebelah kiri, ini contoh peta tematik. Yang biru ini ada contoh peta topografi. Nah, skala peta. Peta mesti mempunyai skala. Apa itu skala? Skala itu perbandingan jarak pada peta dengan jarak sesungguhnya di lapangan.
Gimana cara mencari skalanya? Yaitu dengan jarak sebenarnya dibagi jarak pada peta. Nah, untuk mencari jarak sebenarnya, misal kita lihat di peta, pengen tahu jarak sebenarnya, bisa kita lihat bisa dengan cara skala dikali jarak di peta. Terus untuk mencari jarak pada peta, kalau kita mau gambar peta, udah ada skalanya, tapi bingung kita harus jarak pada peta lokasi ini A, lokasi ke B harus berapa senti, itu bisa kita hitung dengan cara jarak sebenarnya berapa dibagi skalanya. Nah, peta itu punya simbol-simbol ya. Simbol peta itu ada tanda atau gambar yang mewakilkan kenampakan yang ada di permukaan bumi yang terdapat pada peta. Ada jenis-jenisnya, ada 7 jenis. Terima kasih, semoga bermanfaat. Kita kembali ketemu lagi di acara selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.